Oke, coba deh kita berhenti sebentar dan pikirin apa sih artinya nyata? Apa sebetulnya bedanya dunia yang ada di sekeliling kita sekarang sama dunia yang ada di dalam pikiran kita? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar salah satu konsep paling fundamental yang jadi dasar cara kita ngelihat dunia. Realitas. Kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya simpel ya, tapi sebenarnya dalam banget. Mimpi itu nyata nggak sih? Mungkin jawaban otomatis kita, ya enggak lah. Namanya juga bunga tidur ya kan, cuma ilusi. Tapi gimana kalau ternyata cara kita memandang konsep nyata dan nggak nyata itu yang justru perlu kita pertanyakan lagi. Oke, siap. Kita akan coba pakai sebuah aturan main yang baru, yang mungkin kedengarannya agak radikal. Aturan ini bilang gini, realitas itu bukan soal ada atau tidak ada. Lupakan dulu hitam putih itu. Aturan barunya adalah, kalau sesuatu itu bisa dirasakan, berarti itu ada. Sesimpel itu. Jadi, definisi eksis atau ada di sini jadi lebih luas. Artinya adalah keadaan di mana sesuatu bisa dipersepsikan atau dirasakan. Nggak peduli itu cuma fantasi, ilusi, halusinasi, atau mimpi. Selama kita bisa merasakannya, berarti hal itu punya bentuk keberadaannya sendiri. Nah, coba deh lihat perbandingan di sini. Ini keren banget. Model lama yang biasa kita pakai itu kan simpel banget ya. Cuma ada eksis atau tidak eksis. Titik. Tapi model baru ini, wah, jauh lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi, ini ada atau enggak? Tapi diganti jadi, ini adanya sebagai apa? Apakah sebagai realitas fisik atau sebagai sebuah ilusi? Dan disinilah perubahan cara pandangnya. Sebuah ilusi, sebuah mimpi, itu bukan kosong, bukan ketiadaan. Itu adalah sebuah kategori keberadaan yang berbeda. Realitas dari sebuah ilusi adalah ya sebagai sebuah ilusi. Dia ada sebagai ilusi. Paham ya? Oke, sekarang kita coba naik level ya. Gimana kalau ide ini kita terapkan ke sesuatu yang kita anggap paling pasti, paling mutlak, yaitu kebenaran objektif? Siap-siap, karena ternyata sesuatu yang kita pikir absolut pun punya batasannya sendiri. Contohnya, dalil matematika ini. Ini kan fakta objektif yang sempurna, absolut, benar kan? Di dalam dunia matematika dan geometri, pernyataan ini sama sekali nggak bisa dibantah. Ini adalah kebenaran murni. Tapi, begitu kita coba bawa kebenaran yang sempurna ini ke dunia nyata yang lebih berantakan, aturannya jadi beda. Di dunia fisik, jalur terpendek antara dua lembah kan bukan garis lurus yang nembus gunung. Tapi ya, jalan setapak yang berkelok-kelok ngikutin kontur tanah. Jadi, ini dia poin kuncinya. Objektivitas itu ternyata nggak sesederhana yang kita bayangkan. Sebuah kebenaran bisa jadi mutlak 100% di satu dunia, kayak matematika, tapi jadi terbatas begitu masuk ke dunia lain, kayak dunia fisik. Artinya apa? Artinya objektivitas itu sendiri ternyata punya konteksnya. Nah, dari pemahaman ini, kita sekarang sampai ke ide yang menurut saya paling mind-blowing. Sebuah ide yang bisa mengubah total cara kita memandang kata subjektif untuk selamanya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, tapi sekarang dengan kacamata yang baru. Kalau semua yang bisa kita rasakan itu ada, berarti mimpi itu bisa dianggap objektif dong. Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba kita ikuti perjalanannya ya. Buat kamu yang lagi mimpi, pengalaman itu 100% nyata. 100% objektif buat kamu. Kamu merasakannya langsung. Tapi, begitu kamu bangun dan ceritain ke temanmu, buat dia, pengalaman itu jadi subjektif. Kenapa? Karena dia nggak bisa ikut merasakannya. Mimpi kamu itu jadi sebuah objektivitas yang diragukan. Dan slide ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini dia kuncinya. Subjektivitas itu bukan lawan dari objektivitas. Subjektivitas itu cuma objektivitas pribadi yang belum bisa diverifikasi atau diuji bareng-bareng. Jadi lain kali kita bilang sesuatu itu subjektif, itu bukan berarti cuma perasaan atau opini semata. Itu sebetulnya cuma label yang kita kasih ke sebuah fakta potensial yang ya kebetulan aja kita belum punya cara buat ngalamin atau ngukurnya bareng-bareng. Kayak sebuah objektivitas yang lagi antre buat dibuktiin. Oke, saya tahu. Ini kedengarannya filosofis banget ya. Terus, kenapa? Apa gunanya mikirin ini semua buat kita sehari-hari? Kenapa cara pandang ini jadi penting? Nah, ini masalahnya. Kalau kita buru-buru menolak sebuah pengalaman, entah itu mimpi, intuisi, atau perasaan aneh, hanya karena kita kasih cap, itu kan subjektif, atau nggak nyata, kita sebenarnya lagi bikin lubang di pemahaman kita sendiri. Kita lagi menutup pintu, padahal belum tahu ada apa di baliknya.
Tapi sebaliknya, kalau kita mau menerima bahwa setiap persepsi itu ada dalam bentuknya masing-masing, kita jadi jauh lebih terbuka. Kita nggak lagi buang-buang energi menyangkal pengalaman kita sendiri. Dan ini justru bisa membuka pintu-pintu baru menuju kesadaran dan pemahaman yang lebih luas. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi, ini nyata atau tidak. Kita udah lewatin itu, kita udah tahu jawabannya. Ya, semua yang kita rasakan itu nyata dalam bentuknya sendiri. Pertanyaan yang jauh lebih penting, yang jauh lebih krusial sekarang adalah seberapa besar nilai objektif dari pengalaman itu. Nah, pertanyaan itulah yang akan membawa kita ke penjelajahan yang jauh lebih dalam lagi. Pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin sesuatu itu benar-benar nyata? Hari ini kita bakal ngebahas sebuah cara pandang yang keren banget buat mengukur realitas secara fungsional. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang agak mancing nih. Coba deh, pikirin, bisa nggak sih sesuatu yang kita anggap ilusi atau bahkan mimpi, itu dianggap nyata? Nah, ini nih inti teka-teki yang bakal kita coba pecahin hari ini. Nah, ini dia premis utamanya. Dan ini benar-benar menarik. Gampangnya gini, kalau ada sesuatu, entah itu mimpi buruk atau ilusi pas lihat hantu, tapi punya efek fisik yang nyata, kayak jantung kita jadi berdebar kencang, maka secara sebab akibat, penyebabnya itu nyata. Kita nggak bisa dong bilang penyebab dari perubahan fisik yang terukur itu nggak ada. So, buat mecahin teka-teki ini, kita butuh alat, namanya nilai objektivitas fungsional. Ini cara kita buat ngasih bobot ke sebuah realitas, bukan cuma dari wujud fisiknya, tapi dari seberapa besar dampaknya yang bisa kita amati. Oke, alatnya udah ada. Sekarang, gimana cara pakainya? Nah, kita akan bedah 5 kriteria yang jadi panduan kita buat ngukur tingkat kenyataan dari segala sesuatu. Ini dia kelima kriterianya. Anggap aja ini checklist kita ya. Ada eksistensi, konsistensi, pengaruh, dominasi, dan yang terakhir, durasi. Masing-masing ini bakal ngebangun pemahaman kita pelan-pelan. 3 yang pertama ini fondasinya banget. Sesuatu itu objektif karena dia ada, titik. Terus, dia jadi lebih objektif lagi kalau keberadaannya itu konsisten atau punya pola. Dan jadi makin objektif lagi kalau polanya itu punya pengaruh atau dampak nyata ke hal lain. Cukup jelas kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. 2 kriteria berikutnya, dominasi dan durasi, ini yang benar-benar jadi pembeda antara level-level realitas. Ini dia ujian sesungguhnya. Coba dilihat perbandingan di sini. Ini ngejelasin banget konsep dominasi. Kebutuhan kita buat napas itu kan terjadi 24 jam sehari, setiap hari. Dominasi objektifnya tinggi banget. Sekarang bandingin sama ilusi ngeliat hantu, yang mungkin cuma kejadian 5 detik dalam setahun. Dominasinya jelas super rendah. Intinya gini, ada 2 hal penting yang bisa kita ambil. Pertama, kita nggak bisa menyangkal dampak dari ilusi itu. Rasa takutnya kan nyata, jantungnya beneran berdebar. Kalau kita sangkal, itu salah secara empiris. Tapi, yang kedua, menjadikan pengalaman sesaat itu sebagai landasan utama hidup kita juga salah secara logika. Kenapa? Ya karena dominasinya kecil banget dibanding realitas lain. Oke, 4 kriteria udah kepegang. Ini ngebawa kita ke pertanyaan berikutnya. Gimana caranya kriteria terakhir, yaitu durasi, bisa jadi penentu utama dalam mengukur objektivitas sebuah realitas? Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Kita bakal geser dari pengalaman sesaat ke skala objektivitas yang paling gede, rentang hidup manusia, dan bahkan lebih dari itu. Dan puncaknya ada di sini. Ujian tertinggi dari sebuah realitas itu adalah seberapa lama dia bertahan. Makin lama sesuatu itu nemenin dan ngasih pengaruh ke hidup kita, ya makin tinggi juga nilai objektifnya. Disinilah kita nemuin patokan yang kuat banget. Sebuah angka, 100 tahun. Angka ini mewakili rata-rata umur manusia, dan ini jadi patokan kita untuk objektivitas level tertinggi. Nah, ini poin yang penting banget. Kalau ada sesuatu yang objektivitasnya bisa bertahan lebih dari rata-rata umur manusia, itu levelnya udah beda. Objektivitasnya jadi super tinggi untuk kita pertimbangkan. Di titik inilah, sesuatu yang tadinya cuma probabilitas bisa jadi setara dengan kepastian. Oke, coba kita pikirin skenario ini deh. Ini menarik banget nih. Gimana kalau sebuah kebenaran yang kita yakini seumur hidup, ternyata 200 tahun setelah kita meninggal, kebenaran itu berubah total. Apakah objektivitasnya jadi menurun buat kita yang udah menjalaninya? Jawabannya, menurut kerangka ini, ternyata tidak. Dan ini ngajarin kita sebuah sikap yang dalam banget. Kita kan gak hidup selamanya ya.
Sesuatu itu udah cukup objektif selama durasi kita hidup dan ngalamin hal itu. Justru, menerima batasan ini, itulah yang namanya punya penalaran yang objektif. Sebagai penutup, yuk kita lihat satu paradoks terakhir yang ngerangkum semua yang udah kita bahas dari tadi. Jadi, paradoksnya begini. Ada hal-hal yang secara teknis objektif, kayak mimpi yang bikin jantung berdebar, tapi karena dominasinya rendah banget, jadi terasa subjektif. Di sisi lain, ada hal-hal yang sifatnya subjektif, kayak nilai hidup atau keyakinan, tapi karena durasi dan pengaruhnya mendominasi seluruh hidup kita, hal itu malah jadi sangat objektif bagi kita. Memahami keseimbangan inilah kuncinya. Oke, kita ketemu lagi. Di bahasan sebelumnya, kita kan udah ngobrolin soal apa itu objektivitas. Nah, hari ini kita bakal melihat sesuatu yang bakal sedikit, menggoyang pemahaman kita tentang apa yang nyata. Udah siap? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Coba deh, pernah nggak Anda kepikiran, bisa nggak sih sesuatu itu nyata sekaligus nggak nyata di waktu yang bersamaan? Kedengarannya mustahil kan? Tapi percaya deh, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal mengubah cara kita melihat dunia. Nah, untuk menjawabnya, kita nggak perlu pergi jauh-jauh. Kita cukup melihat ke dalam salah satu pengalaman paling umum yang kita semua pasti pernah alami. Mimpi. Perhatiin deh, waktu Anda mimpi buruk, jantung Anda beneran berdebar kencang, Anda bisa sampai keringetan. Itu adalah fakta fisik yang bisa diukur. Jadi, dari sudut pandang tubuh Anda, mimpi itu 100% nyata. Pengalaman itu objektif karena ada sebab dan akibat yang sangat jelas. Tapi, anehnya, begitu Anda bangun dan mulai beraktivitas, realitas mimpi itu seolah-olah menguap. Kenapa? Ya, karena kalau dibandingkan dengan 16 jam kita terjaga, bekerja, makan, ngobrol, mimpi yang cuma beberapa menit itu kalah dominan. Realitas saat kita bangun itu jauh lebih kuat, durasinya lebih lama, dan jauh lebih konsisten. Nah, itulah sebabnya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita dengan tepat menganggap mimpi sebagai sesuatu yang subjektif. Itu adalah pengalaman pribadi yang nilai objektivitasnya rendah dan jujur aja nggak banyak berpengaruh pada dunia di sekitar kita. Tapi tunggu dulu, gimana kalau kita ganti panggungnya? Apa yang terjadi pada mimpi yang kita anggap nggak berguna itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda? Yuk kita lihat. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Di ruang terapi seorang psikolog, mimpi yang tadinya kita anggap subjektif dan gak penting, tiba-tiba menjadi data emas. Mimpi itu jadi petunjuk yang objektif untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seseorang. Ia menjadi fungsional. Jadi, nilai objektif dari sesuatu itu ternyata nggak mutlak, sama sekali nggak. Semuanya tergantung pada kacamata apa yang kita pakai saat melihatnya, tergantung konteksnya. Dan kesadaran ini adalah pengubah permainan yang sesungguhnya. Ini mengubah cara kita memandang segalanya. Jadi ternyata selama ini kita mungkin terjebak dalam pertanyaan yang salah. Kita terus-terusan bertanya, mana yang lebih nyata, objektif atau subjektif? Padahal bukan itu intinya. Kita harus berhenti melihat ini sebagai sebuah pertarungan objektif versus subjektif. Sebaliknya, mari kita coba lihat ini sebagai sebuah spektrum. Dari gambaran yang tidak lengkap menuju gambaran yang utuh dan lengkap. Pertanyaannya bukan lagi mana yang benar, tapi apa yang belum kita lihat. Oke, jadi gimana cara kita menerapkan kerangka kerja baru ini dalam kehidupan nyata? Seperti apa sih kelihatannya? Ini adalah kuncinya. Subjektivitas itu bukan berarti palsu. Anggap saja sebagai data potensial. Sebuah realitas yang mungkin ada, tapi kita belum menemukan cara yang tepat untuk mengukurnya bersama-sama. Mirip seperti benih yang belum tumbuh. Kenapa ini penting? Karena cara pandang ini membuat kita jadi lebih terbuka, lebih jujur. Kita nggak lagi langsung menolak data atau pengalaman hanya karena terasa aneh atau nggak pas dengan pemahaman kita. Kita terima dulu semuanya, supaya pemahaman kita jadi lebih utuh, nggak timpang sebelah. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Pengalaman atau ide apa dalam hidup Anda yang mungkin selama ini Anda abaikan hanya karena Anda melihatnya dari konteks yang salah? Coba dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.